yang masuk kategori akad-akad tabarruk, yaitu akad-akad yang berorientasi murni untuk tolong menolong, tidak bertujuan untuk profit dan orientasi bisnis, adalah akad khiwalah. Akad khiwalah ini seringkali dimaknai dengan bahasa yang gampang kita tangkap, yaitu akad mengalihkan hutang, memindahkan hutang. Apakah bisa kita keluar dari kredit yang ada di bank konven itu? Bisa. Caranya adalah dengan akad khiwalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada, yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan jenengan semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Selanjutnya, ya, yang masuk kategori akad-akad tabarruk, yaitu akad-akad yang berorientasi murni untuk tolong menolong, tidak bertujuan untuk profit dan orientasi bisnis, adalah akad khiwalah. Akad khiwalah ini seringkali dimaknai dengan bahasa yang gampang kita tangkap, yaitu akad mengalihkan hutang, memindahkan hutang. Ya. Lebih-lebih era sekarang ini setelah ada perkembangan lembaga keuangan syariah, ya, sehingga tidak ada alasan bagi kita umat Islam kemudian tetap, ya, ada dalam lembaga keuangan konvensional. Dan akad ini sangat membantu kita untuk beralih, berpindah dari yang semula punya, ya, transaksi ekonomi, apa itu yang sifatnya pembiayaan lebih-lebih, itu bisa kita pindahkan kepada lembaga keuangan syariah lewat akad khiwalah. Jadi masyarakat secara umum yang sudah, ya, yang dulu ketika belum ada lembaga keuangan syariah seperti saat ini, jenengan punya pembiayaan atau dalam bahasa konvensionalnya punya kredit, punya hutang di bank konvensional, itu ketika sudah ada lembaga keuangan syariah, ada bank syariah seperti sekarang, jenengan bisa memindahkan itu tanggungan kredit jenengan untuk pindah ke bank syariah. Akad yang digunakan adalah akad khiwalah. Cuma sebelum saya lebih lanjut menjelaskan tentang konsep khiwalah di lembaga keuangan syariah, saya ingin, ya, menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa sih itu akad khiwalah. Jadi akad khiwalah itu akad memindahkan hutang atau mengalihkan hutang. Contoh, ya, ada si A, ada si B, dan ada si C. Nah, ini contoh. A hutang kepada B. Suatu saat, ya, hutangnya si A, ya, ini dipindahkan, ya, artinya dipindahkan itu nanti si A tidak usah bayar kepada si B, tapi si A dialihkan hutangnya kepada si C. Jadi A nanti bayar angsurannya kepada C, atau membayar hutangnya ke C, tidak lagi ke B. Dengan catatan otomatis antara A, B, dan C ini saling rela, saling tahu kalau hutangnya A yang seharusnya dibayar kepada B, ini dialihkan oleh B, tidak usah membayar kepada B, tapi cukup A diminta membayar kepada C. Jadi hutangnya ini, ya, pembayaran hutangnya si A ini dialihkan kepada si
C. Bisa jadi, ya ini namanya contoh untuk memudahkan saja. Bisa jadi karena ketepatan. Ya, si B ini juga punya hutang kepada si C. Jadi A nggak usah ya jauh-jauh ya membayar hutangnya kepada B, tapi cukup dialihkan oleh B, nggak usah membayar ke saya, wahai A. Kamu bayarkan hutangmu yang di saya ke C, karena ketepatan saya B punya hutang kepada C. Boleh. Dan itu posisi si C mau menerima seperti itu masuk kategori akad khiwala yang nilainya tabarruk. Artinya C tidak usah membebani kepada A supaya dia membayar lebih kepada C, tidak usah. Karena itu bukti tabarruk, ta'awun. Tolong menolongnya C kepada A, tolong menolongnya C kepada B. Tidak usah C kemudian minta komisi atau bentuk yang lain kepada A atau kepada B. Atau bisa jadi khiwala itu bentuknya ya betul-betul hutangnya A ini dibayar oleh C. Jadi C tidak usah bayar kepada A karena ketepatan C ini punya hutang kepada A. Jadi A bilang kepada C, wahai C, tolong ya hutangmu tidak usah kamu bayar ke saya. Tolong sampean bayar ke B karena ketepatan saya A punya hutang kepada B. Bahkan yang ketiga bentuknya khiwala juga bisa dalam bentuk memindahkan hutangnya saja. Tidak sekedar memintakan pembayaran hutangnya, tapi memindahkan hutangnya. Contoh, ketika si A tidak bisa mengembalikan hutangnya kepada si B, datanglah seorang yang namanya C. C kemudian merelakan dirinya menjadi seorang pengganti hutangnya A. A tidak usah membayar hutangnya kepada B, tapi nanti hutangnya A akan dibayar oleh si C. Saya ulangi, A tidak usah membayar hutangnya kepada si B karena mungkin ya tidak mampu atau karena keterbatasan kemampuannya. Biar nanti yang membayar hutangnya A kepada B, yang membayar adalah C. Jadi C membayar kepada B untuk membayar hutangnya si A. Ini juga luar biasa. Nanti suatu saat kalau A sudah mampu, A tinggal membayar kepada C. Tidak usah lagi ke B karena hutangnya A yang kepada B sudah dibayar oleh si C. Ini juga khiwalah. Luar biasa. Sikap-sikap seperti ini, ya. Ini luar biasa dihargai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akad khiwala termasuk akad tabarruk, akad yang memang bertujuan untuk saling tolong-menolong dan bertujuan untuk kebaikan. Para pemirsa dan pencinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada yang sangat saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Selanjutnya, dalam era yang sudah maju seperti ini, tidak sedikit akad khiwala ini kemudian bergeser. Ya, kadangkala akad khiwala ini digunakan untuk akad-akad yang bernilai tijari. Dan ini sering dipakai di lembaga keuangan syariah. Sering khiwala ini kemudian kita artikan sebagai bentuk akad atau transaksi take over. Jadi ya, ini sekaligus kabar gembira ini. Dan tidak ada alasan lagi bagi kita yang masih berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional ya, untuk tidak bisa beralih kepada lembaga keuangan syariah. Jadi mohon maaf ini saya buat contoh yang kemudian supaya mudah ditangkap dan dipahami. Contoh, umpamanya ya, jenengan punya tanggungan hutang atau bahasa konvennya kredit di lembaga keuangan konvensional. Katakanlah umpamanya punya tanggungan KPR ya selama 10 tahun umpamanya. Nah, setelah itu jenengan teredukasi dengan konsep ekonomi syariah, ya, dan kita tahu semua sekarang nggak ada alasan ya di Indonesia ini khususnya sudah ya ada banyak pilihan lembaga keuangan syariah. Makanya mulai sekarang ayo bareng-bareng
kita beralih kepada lembaga keuangan syariah. Contoh tadi, si A sudah ketepatan, sudah terlanjur ada di kredit KPR di lembaga keuangan konven. Perjalanan kehidupannya, kemudian dia teredukasi, mendapat pengetahuan baru tentang konsep ekonomi syariah. Nah, supaya kita terbebas dari riba, ya. Karena kalau di bank konven mesti riba. Kenapa? Karena hutangnya bertambah. Ya, sementara konsep riba itu adalah tambahan dari pokok hutang. Nah, apakah bisa kita keluar dari kredit yang ada di bank konven itu? Bisa. Caranya adalah dengan akad khiwalah. Akad khiwalah itu ya memindahkan, take over. Jadi hutang jenengan ya tinggal 5 tahun di bank konven tadi itu akan dibayar, di take over oleh lembaga keuangan syariah yang jenengan pilih. Jadi jenengan datang kepada bank syariah atau lembaga keuangan syariah, minta kiranya ya 5 tahun yang masih tersisa dalam KPR jenengan itu akan dibayar lunas oleh lembaga keuangan syariah. Jadi hutang jenengan, KPR jenengan yang ada di lembaga keuangan konven itu akan di take over oleh lembaga keuangan syariah yang jenengan pilih. Itu juga namanya khiwalah, mengalihkan hutang. Yang semula hutang jenengan di bank konven, sekarang beralih di bank syariah. Itu juga namanya khiwalah. Dan itulah ya adaptasi dinamika yang luar biasa, perkembangan konsep ekonomi syariah sekarang ini. Jadi tidak ada ekonomi syariah kemudian ketinggalan zaman. Dengan perkembangan era yang sekarang ini, khiwalah yang semula adalah tabarruk bisa kemudian dijadikan sebagai akad tijari. Apakah kemudian dia boleh ngambil untung? Tetap nggak boleh, tetap tidak boleh. Tetap khiwalah murni ibadah, murni menolong. Lembaga keuangan syariah tadi betul-betul menolong kepada nasabah yang namanya si A tadi untuk melunasi KPR-nya yang tinggal 5 tahun di bank konven tersebut. Tapi bank syariah tetap, namanya bank itu lembaga keuangan itu mesti orientasinya bisnis. Nggak mungkin nggak ngambil untung. Cuma untungnya bukan dari bunga KPR, bunga hutang, tapi untungnya adalah dari ujroh, upah yang diberikan oleh nasabah karena bank tersebut sudah memfasilitasi khiwalanya. Jadi ibaratnya ya si A tadi ya memberikan upah karena si bank syariah sudah melunasi tanggungan kredit KPR-nya di lembaga keuangan konvensional tersebut. Jadi akadnya nanti adalah khiwala bil ujroh, atau kalau lengkapnya khiwala wal ijaroh. Jadi akadnya menjadi begitu. Khiwala tetap tabarruk, cuma dipakai ya di kegiatan tijari, bukan kemudian khiwalanya menjadi khiwala tijari, bukan. Khiwala tetap tabarruk, tapi dipandu, dilengkapi dengan akad lain yaitu ijaroh atau mudanya dengan ujroh. Jadi akad khiwala bil ujroh atau akad khiwala wal ijaroh. Kiranya itu para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan ya. Sudah ada 5 akad yang saya sampaikan. Akad qad, akad ariyah, akad wakalah, akad kafalah, dan akad khiwalah. Insya Allah nanti akan saya lanjutkan. Tapi sebelumnya ya tetap terus ikuti channel Ngaji Ekonomi Syariah ini karena ini murni tujuannya syiar dan dakwah ekonomi syariah. Dan jangan lupa mohon dibantu channel ini untuk memberikan like, komen, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini selalu memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.